Di awal film, kita diperlihatkan kisah dari tarian singa atau barongsai yang dari dahulu kala telah melegenda secara turun-temurun di Tiongkok. Lalu setelah itu, Shin memperlihatkan seorang bocah bernama Gyun yang sedang mengayunkan sepedanya dengan tergesa-gesa. Usut punya usut, Gyun bergegas karena dirinya tak ingin ketinggalan menonton kompetisi tari singa yang digelar pada tahun ini. Di sana Gyun sangat bersemangat deh agar mendapatkan posisi terdepan. Bahkan saking terobsesinya Gyun dengan tarian singa, ia bahkan tanpa malu-malu menari di barisan pertama para penonton. Namun di saat sedang asik-asiknya menari di garda terdepan, di sana terdapat peserta kompetisi yang tak senang dengan tarian Gyun. Para peserta yang timnya bernama tim singa tersebut juga meminta angpau milik Gyun yang merupakan di mana itu adalah hadiah dari kakeknya. Merasa dirinya nggak bisa ngelawan tim tersebut karena ukuran badannya yang udah sekal-sekal, ia pun lantas memberikan angpau satu-satunya kepada tim singa di sana. Namun belum lama tim singa itu berjalan menuju panggung, tiba-tiba terdapat seseorang menggunakan kepala barongsai merah yang langsung merebut angpau milik Gyun dan mengajak ketua tim singa di sana yang bernama Jack untuk berduel mendapatkan angpau milik Gyun. Tak terima karena dipermalukan di depan para penonton yang begitu banyak, lantas para pasukan singa pun berpencar dan berlarian untuk mendapatkan si barongsai kepala merah itu. Ngelihat kejadian tersebut, Gyun yang merasa dirinya telah ditolong oleh si kepala merah pun langsung membantunya kabur dari kejaran para tim singa di sana. Pada akhirnya setelah aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan, Gyun pun dibuat terkejut ketika melihat bahwa si barongsai tersebut adalah wanita yang sangat cantik. Selain itu, ia juga mempunyai nama yang sama dengan Gyun. Nah, biar gampang kita sebut aja Gyun perempuan ini dengan nama Mei Mei ya guys. Di sana Mei Mei memberikan kepala merah miliknya kepada Gyun dengan alih-alih agar Gyun dapat mempelajari seni tari singa, terus mengikuti kompetisi paling bergengsi yang akan digelar nanti. Ternyata di poster tersebut terlihat bahwa pemenang tari singa sebelumnya adalah Mei Mei. Di sana ia sangat ingin melihat Gyun agar mengikuti kompetisi tersebut. Kemudian Mei Mei pun dengan harapan yang telah ia utarakan kepada Gyun akhirnya berpamitan pulang, meninggalkan Gyun seorang diri di sana. Setelah itu, Gyun pun menelpon orang tuanya yang sedang merantau mencari nafkah di kota Gwangju. Ayah dan ibu Gyun sangat bekerja keras untuk mencari uang agar bisa membiayai Gyun kuliah pada saatnya tiba. Terus mereka berdua pun saling mengucapkan selamat tahun baru dan menutup teleponnya. Sedangkan Gyun setelah itu berdoa agar keinginannya menjadi penari singa terhebat bisa dikabulkan. Di keesokan hari, Gyun akhirnya pergi menemui temannya yang bernama Kat, lalu mengajaknya berlatih tari singa dan mengikuti kompetisi yang ditawarkan oleh Mei Mei. Awalnya Kat menolak mentah-mentah ajakan dari Gyun karena dirasa kemampuan mereka gak lebih hanya seonggoh bocah yang menjadi beban orang tua. Namun ketika Gyun menunjukkan seorang ciwa yang telah memberi kepala singa merah dan menyuruhnya untuk mengikuti kompetisi tersebut, Kat pun di sana langsung menyetujui ajakan dari Gyun. Lalu mereka berdua pergi bersama untuk mencari seorang pemukul drum bernama Dok. Ketika mereka bertiga sudah berkumpul dan berencana akan mengikuti kompetisi berikut, mereka dengan pedenya langsung meminta sumbangan di pasar agar bisa membeli drum. Secara tiba-tiba terdapat satu butil telur menimpa wajah Dok yang membuatnya kehilangan kendali dan jatuh bersama-sama. Ternyata semua ini adalah ulah dari Jack bersama timnya yang masih nggak terima dengan kekalahan mereka pada saat sebelumnya. Bahkan di sana Jack merusak topeng merah yang dipegang oleh Gyun dan menghajarnya sampai babak belur. Karena kejadian tersebut, mereka bertiga sempat pasrah dengan semua yang telah terjadi.
Namun setelah mereka melihat tim Jack yang sedang berlatih dengan keras, mereka pun kembali bersemangat dan bersikeras agar dapat membuktikan pada semua orang bahwa dirinya adalah penari singa terbaik yang ada di Tiongkok. Lantas pada keesokan harinya, mereka bertiga berencana mencari seorang pelatih yang dapat mengajari mereka seni tari singa. Setelah bersusah payah mencari pelatih di sana, akhirnya mereka bertiga pun menemukan seorang legenda penari singa yang bernama Qiang. Di sana, mereka pun terkagum-kagum saat melihat aksi menari dari si Qiang. Terus mereka akhirnya mengikuti Qiang yang sedang disuruh bininya buat ngantar ikan ke pelanggan. Mereka bertiga juga ikut membuntuti Qiang lalu meminta tolong kepadanya untuk mengajari cara menari singa dengan baik dan benar. Awalnya di sana Qiang menolak dengan sangat halus permintaan ketiga bocah tersebut. Hingga pada akhirnya Qiang pun kasihan lalu mulai mengajari mereka cara untuk menari singa. Di sana ia melatihnya secara sembunyi-sembunyi, mengingat istrinya itu sangat melarang Qiang untuk melakukan gerakan tari singa lagi. Namun lama-kelamaan istrinya pun mulai menyadari, hingga pada akhirnya ia mengizinkan Qiang untuk melatih mereka bertiga dengan bersungguh-sungguh. Tak hanya itu, di sana ia juga memberikan sejumlah uang untuk membeli peralatan barongsai yang dibutuhkan oleh para bocah. Setelah mereka membeli peralatan barongsai, Qiang pun secara tiba-tiba mengajak anak didiknya untuk sparring melawan penari lain. Tanpa disadari, musuh itu bermain dengan cara yang sangat kasar sekali, hingga membuat rombongan Gyun tergeletak kelelahan karena sparring tersebut. Setelah kejadian itu, Qiang akhirnya melatih fisik mereka dengan sangat keras, karena itu satu-satunya kelemahan yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya tiba di mana hari kompetisi tersebut dimulai. Mereka bertiga pun datang dan bersiap untuk menunjukkan aksi barongsai. Sedangkan di sisi lain, Qiang yang pergi ke toko untuk membeli sesuatu malah harus melihat istrinya sedang bekerja mengantar ikan sendirian. Qiang yang gak tega melihat hal tersebut pun lekas kembali ke tokonya dan langsung membantu istrinya di sana. Akan tetapi istrinya itu malah memarahi Qiang karena dirinya tak turut hadir di kompetisi anak-anak didiknya pada hari itu. Di sana istri Qiang berharap kalau suaminya itu akan memenangkan kompetisi bersama anak-anak yang telah ia latih dengan keras sebelumnya. Kembali ke mereka bertiga yang terlihat sedang bersiap melawan tim yang pernah mereka lawan ketika sparring sebelumnya. Di sana tim mereka yang dijuluki dengan ikan asin sangat diolok-olok, diejek-ejek dan diremehkan oleh para penonton di sana. Ketika Qiang sudah sampai menyusul anak didiknya, ia dibuat terkejut saat melihat timnya itu berhasil mendapatkan tiket yang menandakan kalau timnya itu lolos tanpa didampingi dirinya. Kemudian mereka semua pun merayakan kelolosannya tersebut dengan makan-makan bersama di depan toko Qiang.
Akan tetapi saat sedang asyik-asyiknya makan, tiba-tiba terdapat seseorang yang mencari Gyun dan menyuruhnya pulang karena orang tuanya telah kembali dari kota Guangzhou. Mendengar hal tersebut, Gyun pun langsung melepaskan makanan di tangannya, terus bergegas untuk pulang kembali ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, bukan kabar baik yang harus Gyun rasakan. Seketika ia harus sedih saat melihat ayahnya terbaring di kasur tanpa bisa melakukan apa-apa. Melihat ayah Gyun yang gak bisa bangun, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari uang berobat ayahnya di kota Guangzhou. Sebelum berangkat menuju kota Guangzhou, Qiang bersama rekan-rekan timnya juga hadir mengantarkan Gyun. Di sana mereka memberi kepala barongsai merah kepada Gyun dan menyuruhnya agar tak lupa dengan cita-citanya menjadi penari singa terbaik sepanjang masa. Hingga pada akhirnya Gyun melakukan pekerjaan apapun yang ada di sana, asalkan itu bisa menghasilkan uang untuk berobat sang ayah. Di sisi lain, Qiang dan kedua muridnya juga mencari cara untuk menghasilkan uang demi membantu Gyun. Terus pada suatu malam ketika Gyun sedang mengantarkan paket, secara tiba-tiba di sana datang Mei Mei yang entah dari mana datangnya. Ia pun lantas langsung menyuruh Gyun pergi bersamanya menggunakan mobil karena sedang hujan deras di luar sana. Di dalam mobil, Mei Mei menanyai perihal kepala barongsainya yang pernah ia berikan saat pertemuan mereka dahulu kala. Lantas Gyun menjawab kalau dirinya udah gak bermain barongsai lagi karena harus bekerja agar bisa membiayai perawatan ayahnya yang sedang sakit di rumah. Mendengar hal tersebut, Mei Mei pun sedikit kecewa dan kembali mengingatkannya agar mengikuti kompetisi yang telah ia tawarkan sebelumnya. Namun di sana Gyun bersikeras dan menolak hingga pada akhirnya mereka sampai pada tujuan Gyun dan harus berpisah di sana. Setelah itu Gyun pun secara kebetulan mendapat job untuk mengantar makanan ke salah satu peserta yang mengikuti kompetisi. Lalu di sana ia dicengin abis-abisan dan diremehkan karena melihat penampilan Gyun yang sangat kurang meyakinkan. Di sisi lain, Qiang bersama anak didiknya sedang membicarakan kompetisi tari singa di keesokan hari. Di sana Qiang akhirnya terpaksa turun tangan dikarenakan Gyun yang kini nggak bisa lagi buat mengikuti kompetisi tersebut. Dirinya ingin sekali membuktikan kepada Gyun tentang arti nggak boleh menyerah saat mengejar mimpi, yaitu menjadi penari singa terbaik lalu membahagiakan orang tuanya. Terus secara tiba-tiba Gyun pun teringat dengan motivasinya yang ingin menjadi penari singa. Kemudian ia pun berlatih seorang diri di atap tempat tinggalnya. Hingga pada akhirnya tiba di mana hari kompetisi barongsai yang sangat bergengsi dimulai. Para peserta yang berjumlah 100 berbaris untuk menari gaya bebas dan melakukan tari gaya bebas yang kemudian akan dinilai oleh juri di sana. Dari sisi penonton, kita juga diperlihatkan Gyun yang datang ke acara tersebut, lalu melihat tim lamanya sedang berjuang mati-matian memenangkan lomba di sana. Karena udah gak tega ngelihat pelatihnya yang kesusahan saat merebut bola, tiba-tiba Gyun langsung turun tangan menggantikan Qiang yang menjadi kepala di arena kompetisi. Dengan mudahnya Gyun bersama Kat pun akhirnya berhasil mendapatkan bola yang ngebuat mereka lolos ke babak selanjutnya, yaitu memperebutkan 3 selada.
Di sana tim ikan asin kembali berhasil memenangkan babak tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun melaju ke babak final melawan tim yang pernah Gion temui pada saat mengantar makanan sebelumnya. Nah, di sana tim tersebut terkenal dengan permainan menarinya yang sangat curang dan kasar. Terus seketika para penari-penari yang dahulu selalu menghina tim ikan asin akhirnya mulai menaruh harapan agar dapat memenangkan perlombaan tersebut. Awalnya saat di babak final yang memperebutkan bunga, kedua tim ini berhasil mendapatkan bunganya secara setengah-setengah yang menandakan kalau hasilnya adalah seri. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melaju ke babak tambahan, yaitu menari barongsai di atas pasak yang sangat tinggi. Karena kedua tim itu berhasil menari barongsai dan menaiki pasak yang paling tertinggi, Gion pun secara nekat dan tiba-tiba mulai memikirkan cara untuk melompat ke pilar langit, atau sering disebut pilar tertingginya tinggi, atau pembatas yang mengingatkan para peserta dan penonton jika selalu ada yang paling tinggi di luar sana. Istilah kata mah di atas langit masih ada langit, begitu dah. Para peserta yang telah gagal mengikuti kompetisi akhirnya mulai menyemangati Gion agar berani melompat ke pilar langit. Bersamaan dengan datangnya Mei Mei yang langsung mengambil alih drum dengan tujuan menyemangati Gion di sana. Melihat orang-orang yang menyemangati Gion agar melompat ke pilar langit, lantas Gion pun memaksakan dirinya agar melompat ke pilar tertinggi. Di sana akhirnya Gion berhasil meletakkan kepala barongsai miliknya ke pilar tertinggi. Dan karena hal tersebut, Gion berhasil membuat sejarah baru yang membuat para penonton terkagum-kagum, sekaligus membayar cacian dan hinaan dirinya dulu. Bersamaan dengan ayah Gion yang mulai bangkit dari sakitnya saat sedang dirawat. Dan kemudian film pun selesai. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan 3 orang sahabat, Huan, Mao, dan Ko yang sedang mencari pekerjaan di kota Shanghai. Untuk mendapatkan uang, mereka bekerja sebagai penari barongsai. Bahkan demi mendapat uang tambahan, Huan bersedia menjadi peserta untuk menantang Zhang Wei, salah satu master kungfu yang sedang mempromosikan perguruannya. Sayang, dalam sekejap, Zhang Wei dengan mudah mengalahkannya. Namun di saat penonton mulai tertarik dengan perguruan Zhang Wei, tiba-tiba seorang pria bernama Zhang Yang langsung mengajaknya duel sebab pertarungan tadi terlihat seperti bohongan. Ternyata Zhang Yang bukanlah orang biasa. Dia adalah petinju terkenal yang berhasil mengalahkan seluruh master bela diri tradisional di Cina. Lalu karena kekalahan dan kebohongannya terbongkar, perguruan Zhang Wei pun gagal mendapat pendaftar. Dampaknya pun juga dirasakan Huan dan kawan-kawan, sebab perguruan itu tidak bisa membayar upah mereka. Meski begitu, Wang Zhaoyu selaku pemilik perguruan berjanji akan membayar mereka jika sudah memiliki uang. Bahkan demi meyakinkan Huan dan kawan-kawan, ia juga memberikan alamatnya. Sial, nasib buruk terus saja menghantui Huan. Pemilik kos tiba-tiba mengusirnya karena mendapati Huan diam-diam menyelundupkan kedua temannya ke kamar. Dan hal itu melanggar kontrak sewa. Nasib kian memburuk saat Huan dipecat dari pekerjaannya karena dianggap lalai dalam bekerja, sehingga konstruksi mereka kemalingan. Alhasil Huan dan kawan-kawan kini harus hidup luntang-lantung seperti gelandangan.
Demi mengatasi masalah itu, Huan pun memutuskan menemui Zhao Yu untuk menagih upah yang belum dibayarkan sebelumnya. Namun setibanya di sana, Huan malah terseret ke dalam masalah Zhao Yu dengan orang suruhan Zhang Yang yang memaksanya mengambil alih tempat tersebut. Mau tak mau, Huan pun harus melawan mereka semua. Untungnya Huan bisa menang. Zhao Yu yang melihat hal itu pun langsung mengajukan tawaran pada Huan agar mau mewakili perguruannya dalam sebuah kompetisi. Awalnya Huan menolak, tapi setelah tahu hadiah dari kompetisi itu lumayan besar dan Zhao Yu menawari tempat tinggal sementara, Huan pun langsung menyetujuinya. Tapi Zhang Wei tidak langsung setuju dengan keputusan Zhao Yu, sebab bertarung bohongan aja dia babak belur, apalagi dalam pertarungan sungguhan. Maka dari itu Zhang Wei pun mengujinya terlebih dahulu. Namun pertarungan mereka terhenti lantaran secara tiba-tiba Zhang Yang datang untuk meminta Huan meminta maaf ke anak buahnya karena telah membuat mereka babak belur. Akan tetapi permintaan itu sebenarnya adalah perintah lantaran Zhang Yang mengintimidasi Huan dengan menggenggam tangannya dengan erat. Ketegangan pun berakhir setelah tukang pos datang memberikan surat penyitaan perguruan kungfu Queen Zhen karena tidak pernah membayar sewa. Mengetahui itu, Zhang Yang pun segera pergi karena dalam beberapa hari ke depan ia bisa dengan mudah membeli tempat itu. Sementara Zhang Wei pun akhirnya setuju menjadi guru Huan untuk mengikuti kompetisi. Kemudian karena tidak punya tempat berlatih, Zhang Wei pun membawa Huan dan kawan-kawan ke rumahnya. Ternyata tempat latihan yang dimaksud adalah tempat bekas perguruan Queen Zhen zaman dulu, di mana Zhang Wei menjadi petarung terbaik pada masanya berkat bimbingan ayah Zhao Yu yang selaku pemilik perguruan itu. Namun seiring berjalannya waktu, peminat seni bela diri tradisional mulai berkurang. Dan ironisnya, saat ini tidak ada satupun orang yang mendaftar di perguruan tradisional manapun. Maka dari itu Zhao Yu bersikeras menjaga warisan budaya sekaligus warisan perguruan dari sang ayah agar seni bela diri tradisional bisa bangkit kembali. Kini masa pelatihan Huang menjelang kompetisi pun resmi dimulai. Bersamaan dengan itu, hubungan mereka semua pun menjadi dekat. Terlebih karena setiap malam mereka saling bahu-membahu menjajakan bisnis sampingan mereka, yaitu berjualan makanan di pinggir jalan. Tak terasa 3 bulan telah berlalu dan besok adalah hari H kompetisi. Karena gugup, Huan pun memilih berolahraga di malam hari dengan ditemani Zhao Yu. Di momen itu mereka saling bertukar cerita, di mana Huan sangat ingin memenangkan kompetisi tersebut sebab ingin mengubah nasib sekaligus membiayai pengobatan ayahnya. Mendengar hal tersebut, Zhao Yun pun memberinya semangat karena bagaimanapun jika Huan menang dalam kompetisi, keduanya sama-sama diuntungkan. Huan mendapat uang dan Zhao Yu membangkitkan seni bela diri tradisional. Kompetisi pun resmi digelar. Ketika berjalan menuju ring, tidak ada satupun penonton yang memberinya sorakan sebab mereka ragu dengan petarung amatiran. Keraguan pun dirasakan Zhang Wei lantaran Huan harus berhadapan dengan petarung profesional asal Brazil yang memiliki kemampuan capoeira dan taekwondo. Tentu saja ia tidak yakin Huan bisa bertahan di ronde pertama. Namun meski begitu Huan tetap menghadapinya demi mengubah nasib. Pada akhirnya Huan berhasil memenangkan pertandingan itu pada ronde terakhir dengan memanfaatkan stamina lawan yang sudah terkuras habis. Dengan begitu, ia berhak melaju ke babak selanjutnya. Tentu saja mereka semua sangat bahagia, tapi di satu sisi mereka khawatir dengan Huan ke depannya. Setelah melihat pertarungan Zhang Yang berhasil mengalahkan lawannya dalam hitungan detik.
Di momen itu Zhang Wei memberitahu kalau dulunya Zhang Yang bukanlah siapa-siapa, hanya remaja yang berlatih di sasana tinju kecil. Sasana tinju Jinshin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan perguruan kungfu Quinzen yang memiliki banyak murid dan penggemar di seluruh penjuru Cina. Tapi suatu ketika Jinshin menggunakan cara kotor untuk menaikkan nama mereka, yaitu mendoktrin masyarakat bahwasannya seni bela diri tradisional sudah ketinggalan zaman dan tidak akan menang melawan tinju modern. Sialnya para master termakan umpan Jinshin. Lewat serangkaian duel, Zhang Yang berhasil mengalahkan mereka satu persatu hingga membuat reputasi kungfu hancur. Tekanan itu membuat ayah Zhou Yu yang selaku guru besar menjadi jatuh sakit. Kemudian sebagai murid nomor satunya, Zhang Wei pun menantang Zhang Yang. Tapi ia juga berhasil dikalahkan, bahkan fungsi matanya terganggu karena pukulan telak dari Zhang Yang. Rentetan kekalahan dan masifnya doktrin di masyarakat benar-benar membuat reputasi seni bela diri kungfu hancur lebur. Meski begitu, Zhang Wei tidak tinggal diam. Dia mempelajari seluruh gerakan bela diri modern untuk diadaptasi ke kungfu demi bisa membangkitkan kembali reputasi seni bela diri tradisional. Dan apa yang dipelajarinya dituangkan ke dalam catatan yang kini ia berikan kepada Huan. 我一直憋着这口气，想挣回来。 Demi bisa melaju lebih jauh di kompetisi, Zhang Wei pun mulai memberikan pelatihan ekstra kepada Huan tentang gerakan-gerakan kombinasi. Hasil dari latihan itu pun berbuah manis. Huan berhasil mengalahkan beberapa lawannya tanpa harus menerima pukulan telak seperti di pertandingan sebelumnya. 在擂台规则下战胜对手。 Tapi bekal latihan itu belum cukup untuk menghadapi lawan terberat di grupnya, yaitu petarung profesional asal Thailand yang menguasai bela diri Muay Thai. Maka dari itu, Zhang Wei mengajak Huan mengunjungi beberapa kenalannya yang merupakan master bela diri tradisional agar bisa mendapat teknik baru. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mau membantu lantaran trauma masa lalu dan menganggap seni bela diri tradisional sudah ditakdirkan tergantikan oleh seni bela diri modern. Tak lama berselang, Zhou Yu mengajak Huan ke suatu tempat untuk bertemu dengan investor yang bersedia mendanai perguruan mereka karena tertarik dengan bakat Huan. Tapi setibanya di sana, Zhou Yu langsung menolak sebab investor itu adalah Jin Muyang, pemilik sasana tinju Jinshin. Terlebih syarat untuk mendapat kucuran dana darinya adalah mengganti nama perguruan Quinzen menjadi Jinshin. Seiring waktu berlalu, nama Huan semakin dikenal banyak orang karena kemampuannya di atas ring. Bahkan media lokal juga menggembar-gemborkan namanya sebagai calon petarung terbaik. Tentu saja hal tersebut membuat Zhang Yang kesal, bahkan memprovokasinya secara langsung di hadapan awak media. Melihat itu, Jin Muyang mengingatkan Zhang Yang agar tidak bertindak di luar batas karena hal tersebut bisa merusak reputasi Jinshin. Yang harus Zhang Yang lakukan hanyalah fokus pada pertarungannya, sedangkan dia akan mengurus sisanya. Hari pertandingan Huan melawan petarung Thailand pun tiba. Pertandingan itu sangat dinantikan penonton karena menjadi penentuan siapa yang terbaik untuk melaju ke babak 4 besar. Pertandingan itu juga sangat penting bagi Huan sebab jika ia menang, ia bisa mendapat uang minimum yang pernah dijanjikan Zhou Yu. Dan kini keduanya pun saling bertukar serangan. Sayangnya pertarungan itu berlangsung tanpa adanya sportivitas. Saat waktu habis, juri tidak menghentikan ronde pertama. Hal itu membuat Zhang Wei protes. Namun bukannya menghentikan pertandingan, mereka malah memberi kartu kuning untuk Zhang Wei. Pun di ronde kedua, meski lawan melakukan beberapa kali pelanggaran, juri sama sekali tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Tentu saja Zhang Wei kembali melayangkan protes, tapi hasilnya dia malah diusir dengan kartu merah sehingga tidak bisa memberikan instruksi pada Huan. Dari sini kita pun mengetahui kalau kecurangan yang menimpa Huan dan kawan-kawan merupakan campur tangan dari Jin Muyang.
Meski dicurangi dan tanpa instruksi Zhang Wei dari pinggir ring, Huan tetap tidak menyerah pada ronde terakhir. 开始，不靠外，不靠外，刘。把咱们说，刘家。 Pertandingan malam itu dimenangkan oleh Huan dan dia berhak melaju ke babak selanjutnya sekaligus mengantongi uang bonus sebesar 100.000 yuan. Kemenangan Huan benar-benar merusak skenario yang dibuat Jin Muyang. Maka dari itu ia kembali melakukan cara kotor yang dulu dipakai untuk menjatuhkan reputasi perguruan Queen Zhen, yaitu dengan cara mendoktrin masyarakat. Ia mengunggah video saat Huan menghajar anak buah Zhang Yang dengan narasi Huan meluapkan emosi pada orang tak bersalah. Lebih dari itu, ia dianggap hanya berpura-pura mengharumkan seni bela diri Cina, padahal dia sebenarnya petarung Muay Thai. Dan lebih parahnya lagi, ia juga dituduh sebagai tersangka utama dalam pencurian baja di konstruksi tempat bekerjanya dulu. Dalam sekejap, nama Huan benar-benar hancur. Seluruh lapisan masyarakat mulai mengecamnya. Imbasnya sangat merugikan Huan dan perguruan Queen Zhen. Huan didiskualifikasi dari kompetisi. Perguruan Queen Zhen dicabut izinnya dan kini mereka semua benar-benar di blacklist dari kehidupan masyarakat. Tak ada satupun investor yang mau memulihkan dan mendanai perguruan Queen Zhen. Lamaran Huan dan kawan-kawan pun ditolak mentah-mentah karena Huan adalah seorang kriminal dan sudah membuat malu rakyat Cina. Mengetahui tak ada lagi harapan untuk perguruan Queen Zhen, Zhao Yong memilih pulang ke Amerika. Pun dengan Huan dan kawan-kawan yang berniat pulang ke kampung halaman sebab tak ada lagi harapan di kota ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, mereka dihampiri salah satu wartawan yang menemukan kejanggalan pada foto-foto Zhang Yang setelah pertandingan, di mana perbantangannya selalu robek. Mereka semua menduga kalau Zhang Yang memakai plester gips untuk memperkuat pukulannya, dan hal itu merupakan sebuah kecurangan. Namun tanpa adanya bukti, semua yang mereka curigai hanyalah spekulasi. Terlebih tak ada gunanya mereka mencari-cari kesalahan karena kompetisi sudah usai. Kalaupun mereka bersikeras menuduh Zhang Yang, Jinxin akan dengan mudah membersihkan namanya dengan cara memutar balikkan fakta. Sementara itu, Sasana Jinxin sendiri tengah mengadakan pertunjukan. Mereka menyiarkan secara langsung untuk menarik minat masyarakat kepada seni bela diri modern dari Jinxin. Tanpa diduga, Huan hadir di pertunjukan itu dan langsung menantang Zhang Yang. Huan sama sekali tidak berniat balas dendam. Yang ia inginkan hanyalah memulihkan namanya dan perguruan Queen Zhen yang telah tercoreng di muka publik. Meski awalnya Zhang Yang tidak peduli, pada akhirnya ia terprovokasi dan menerima tantangan duel dari Huan. Zhang Wei mengingatkan kalau Huan harus bertahan selama mungkin agar bubuk plester Zhang Yang mengeras dan ia bisa membongkar kecurangannya. Meski begitu, Huan tidak gentar karena ia telah menerima pelatihan dari beberapa master seni bela diri tradisional yang dulu pernah menolaknya. Dan kini, duel memperebutkan harga diri pun dimulai. Pada akhirnya kecurangan Zhang Yang pun terbongkar dan disaksikan ribuan pasang mata. Tak terima kedoknya terbongkar, ia pun menantang Huan tanpa sarung tinju. Tapi yang ia dapati malah kekalahan telak. Kekalahan itu benar-benar membuat reputasi Zhang Yang hancur. Titel juara kompetisinya dicabut, bahkan yang lebih menyakitkan, ia diusir oleh Sasana Jinxing karena mencoreng nama Sasana Jinxing. Berbanding terbalik dengan Huan, namanya sudah bersih,
Bahkan perguruan Quinzen mendapat sponsor utama yang menjunjung tinggi sportivitas dan seni bela diri tradisional. Kabar itu pun Huan sampaikan pada Xiao Yu bahwasannya perguruan Quinzen sudah berdiri lagi dan akan mengulang masa kejayaan seperti dahulu kala.